Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hania Puadah dari tingkat 4A, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan business plan yang berjudul Rainbow Corn Chips. Adapun hal yang melatar belakangi pemilihan jenis usaha ini adalah yang pertama, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten penyuplai jagung kipil terbesar di Jawa Barat. Yang kedua, nilai jual jagung yang sering kali mengalami fluktuasi harga sehingga tidak menentu. Yang ketiga, permintaan pasar yang cukup tinggi. Dan yang keempat, pesaing di daerah Majalengka yang masih rendah. Profil usaha. Nama perusahaan adalah Rumah Jagung. Jenis usaha merupakan agroindustri pengolahan hasil. Produk yang dihasilkan yaitu berupa Rainbow Corn Chips. Alamat Jalan Kiai Haji Abdul Halim, Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Aspek pasar. Yang pertama, pangsa pasar. Permintaan pasar Rainbow Corn Chips di wilayah Jawa Barat sekitar 10.000 pieces per bulan. Rumah Jagung dalam kegiatan usahanya mampu memproduksi 2.457 pieces dalam kurun waktu 1 bulan. Pangsa pasar yang dimiliki oleh Rumah Jagung sebesar 24,57%, yang artinya pasar masih dikuasai oleh pesaing luar. Dengan begitu, perlu dilakukannya peningkatan jumlah produksi agar perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, strategi pasar, di mana meliputi 3 aspek, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentation, di mana meliputi segmentasi geografis. Dilihat dari segi geografis, segmentasi pasar untuk tahapan awal perintisan usaha, yaitu pasar yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka dan sekitarnya. Segmen pasar ini ditetapkan sebagai awal dalam perintisan usaha, dikarenakan usaha yang akan didirikan yaitu bertempat di wilayah Kabupaten Majalengka. 2. Segmentasi demografis. Secara demografis, segmentasi pasar Rainbow Corn Chips yaitu dari kalangan usia anak-anak hingga dewasa. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Secara psikografis, pemasaran Rainbow Corn Chips ditujukan untuk semua kalangan sosial, baik kalangan bawah hingga kalangan atas. Dan keempat, segmentasi perilaku. Berdasarkan perilaku konsumen, produk Rainbow Corn Chips ditujukan bagi para pecinta makanan ringan, camilan, serta ditujukan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Majalengka dan sekitarnya. Kemudian targeting, di mana target pasar adalah semua orang yang berada di lingkungan industri Rumah Jagung, dimulai dari lingkungan keluarga, pelajar, karyawan swasta, hingga pegawai negeri yang berada di sekitar Majalengka. Selanjutnya ada positioning, di mana Rumah Jagung merupakan perusahaan agroindustri yang menyediakan produk camilan khas Majalengka yang dikemas semodern mungkin. Produk Rainbow Corn Chips diproduksi dengan memanfaatkan hasil pertanian masyarakat sekitar sebagai upaya dalam meningkatkan nilai guna jagung hibrida. Produk Rainbow Corn Chips yang diproduksi telah memiliki nomor izin produksi dan label halal yang menjamin akan kualitas produk tersebut. Poin ketiga adalah taktik bauran pemasaran atau marketing mix yang menggunakan 4P, yaitu product, place, price, dan promotion. Produk yang diusahakan oleh Rumah Jagung adalah Rainbow Corn Chips. Dalam proses produksinya, Rumah Jagung sangat memperhatikan kualitas bahan baku yang digunakan, di mana jagung yang dipakai dalam pembuatan Rainbow Corn Chips berasal dari jagung hibrida yang berkualitas baik. Selanjutnya, place atau tempat. Lokasi usaha Rumah Jagung berada di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, di mana lokasi tersebut dirasa cukup strategis karena berada di daerah yang merupakan sentra jagung sehingga mempermudah dalam kegiatan produksi. Rencananya, pemasaran produk emping jagung akan dijual di berbagai toko oleh-oleh, tempat wisata, dan supermarket yang berada di daerah Majalengka maupun luar daerah Majalengka. Selanjutnya ada price atau harga.
Produk yang dijual oleh Rumah Jagung memiliki harga terjangkau sesuai dengan segmen pasar, yaitu dimulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Kemudian promotion atau promosi. Sebagai upaya dalam memperkenalkan produk Rainbow Corn Chips ke halayak ramai, Rumah Jagung menggunakan promosi melalui media digital dan pameran. Untuk media digital sendiri, lebih memfokuskan pada media sosial. Hal tersebut dipilih karena berdasarkan perkembangan teknologi yang kian pesat, sangat memberi peluang besar untuk mempermudah dalam hal memasarkan produk. Poin keempat, yaitu saluran pemasaran, di mana di industri Rumah Jagung ini memiliki dua saluran, yaitu saluran tingkat 0 dan saluran tingkat 1. Saluran tingkat 0 yaitu saluran pemasaran yang tidak memiliki perantara, di mana produk yang dihasilkan yaitu dari produsen langsung ke konsumen. Kemudian, saluran tingkat 1 yaitu saluran pemasaran yang mempunyai satu perantara, di mana produk yang dihasilkan produsen kemudian disalurkan melalui distributor atau pengecat, lalu baru sampai ke tangan konsumen. Analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, maka diperoleh strategi SO yang memiliki nilai tertinggi, yaitu dengan nilai 4,98. Adapun strategi SO yang harus dilakukan yaitu dengan cara 1. Meningkatkan jumlah produksi, yang kedua, melakukan promosi melalui sosial media, yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dan dengan menggunakan kemasan yang menarik dan kekinian agar menarik minat para konsumen. Aspek yuridis meliputi 3 poin, yaitu produk, badan usaha, dan kegiatan usaha. Produk yang diusahakan oleh Rumah Jagung adalah Rainbow Corn Chips dengan kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Badan usaha. Rumah Jagung merupakan industri rumah tangga yang dipimpin oleh pemilik usaha yang memiliki tanggung jawab yang sah dan tidak terbatas atas hutang-hutang perusahaan dan berkuasa penuh atas pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Kegiatan usaha. Rumah Jagung bergerak dalam subsistem pengolahan hasil pertanian, yaitu dengan memproduksi Rainbow Corn Chips yang berasal dari jagung hibrida yang dalam proses produksinya menerapkan SOP yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar produk yang dihasilkan memiliki standar mutu yang baik dan berkualitas tinggi. Aspek teknis. Poin pertama ada keadaan lokasi. Keadaan lokasi usaha yang berlokasi di wilayah Majalengka Kulon yang letaknya cukup strategis dengan pusat kota Majalengka sehingga mempermudah dalam kegiatan produksi, pemerolehan bahan baku, dan pemasaran produk. Proses produksi dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, diantaranya ada sortasi, pencucian jagung, kemudian perebusan pertama menggunakan kapur, kemudian selanjutnya dicuci kembali, kemudian perebusan kedua, pemberian bumbu, penggilingan, pencetakan, penjemuran, penggorengan, dan pemberian varian rasa. Kemudian ada aspek pengelolaan, di mana Rumah Jagung memiliki struktur organisasi dan pembagian kerja yang menggambarkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi dari setiap bagian yang ada di perusahaan tersebut. Urutan pertama ada pimpinan perusahaan yang bertugas sebagai pembuat kebijakan, keputusan, penyedia dana, pengkoordinir seluruh kegiatan, serta sebagai pengembang inovasi produk. Selanjutnya, sekretaris bertugas untuk mencatat seluruh agenda kegiatan, pengarsipan seluruh aset-aset perusahaan, dan merencanakan agenda dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar. Bendahara bertugas mencatat dan mengatur keuangan perusahaan. Kemudian seksi produksi bertugas dalam mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan produksi. Kemudian seksi pengadaan bertugas dalam penyiapan bahan baku dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Rainbow Corn Chips. Dan seksi pemasaran yaitu bertugas untuk melakukan promosi produk, melakukan kerjasama dengan pihak lain, dan mendistribusikan produk ke toko mitra, serta melaporkan hasil penjualan kepada bendahara secara berkala. Aspek sosial lingkungan.
Rumah jagung apabila dikaji dengan studi kelayakan usaha dinilai sangat prospektif untuk dijalankan. Karena dengan berdirinya usaha ini dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada warga sekitar, terutama yang ada di wilayah Majalengka. Dalam kegiatan produksinya, rumah jagung sangat memperhatikan aspek lingkungan, di mana limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi dilakukan pengolahan agar tidak mencemari lingkungan. Adapun produk yang dihasilkan dari limbah Rainbow Corn Chips ini yaitu ampas jagung yang dijadikan sebagai pakan ternak, dan ada juga ampas jagung yang diolah kembali sebagai kompos. Aspek finansial. Biaya variabel produksi selama 1 bulan di industri rumah jagung yaitu sebesar Rp16.527.200. Kemudian biaya tetapnya yaitu Rp244.875 dan biaya terduga yaitu Rp1.677.208, di mana biaya tak terduga tersebut merupakan 10% dari total biaya produksi dalam periode 1 bulan. Nah, sehingga untuk modal kerja yang diperlukan oleh industri rumah jagung dalam 1 bulan produksi yaitu sebesar Rp18.449.283 dengan biaya investasi yaitu sebesar Rp36.820.000. Sumber pendanaan, di mana modal yang digunakan yaitu 50% diperoleh dari modal pribadi dan 50% diperoleh dari pinjaman bank. Selanjutnya, pelunasan pinjaman dengan bunga 7% per tahun, di mana untuk saldo awal pinjaman sebesar Rp25 juta dengan angsuran 5 tahun, sehingga untuk cicilan pokok yaitu sebesar Rp5 juta dengan bunga Rp1.750.000, sehingga total cicilan dalam kurun waktu 1 tahun yaitu sebesar Rp6.750.000. Arus kas atau cash flow adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh suatu bisnis, di mana arus kas sendiri menggambarkan jumlah uang tunai yang dihasilkan atau dikonsumsi dalam periode waktu tertentu. Dalam tabel tersebut dijelaskan mengenai arus kas masuk, arus kas keluar, arus kas bersih, kas awal, dan kas akhir dalam kurun waktu 5 tahun. Penerimaan. Dalam kurun waktu 1 bulan, rumah jagung mampu memproduksi 2.457 pieces Rainbow Corn Chips dengan harga jual Rp15.000 per pieces, sehingga penerimaan dalam kurun waktu 1 bulan yaitu Rp36.855.000. Nah, untuk laba sebelum pajak dalam kurun waktu 1 tahun yaitu Rp36.855.000 dikalikan 12 bulan sehingga sebesar Rp220.868.610 dengan PPH Rp25.030.291 per tahun. Untuk laba bersih yaitu laba sebelum pajak dikurangi PPH sehingga laba bersihnya sebesar Rp190.838.319 per tahun. Untuk per bulannya yaitu Rp16.319.860. RC rasio Rainbow Corn Chips yaitu revenue dibagi total cost sehingga diperoleh RC rasionya sebesar Rp2, yang artinya setiap menginvestasikan Rp1 akan menghasilkan penerimaan Rp2 atau setiap pengeluaran Rp1 mendapatkan keuntungan Rp1, sehingga usaha tersebut menguntungkan dan layak untuk dikembangkan karena RC rasionya lebih dari 1. Untuk BEP harga yaitu diperoleh dari biaya total dibagi jumlah produksi, sehingga
BEP harganya yaitu sebesar Rp7.509 per pieces, yang artinya untuk mencapai titik impas dengan jumlah produksi sebanyak 2.457, maka harga minimal produk Rainbow Corn Chips yaitu sebesar Rp7.509. BEP produksi diperoleh dari total cost dibagi harga jual, sehingga hasilnya 1.230 pieces, yang artinya jika harga Rainbow Corn Chips sebesar Rp15.000 per pieces, maka titik impas produksi minimal sejumlah 1.230 pieces. Net Present Value atau NPV, BC dan IRR. Berdasarkan data pada tabel, dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut layak dijalankan atau go project karena nilai manfaat yang diterima lebih besar dari biaya dan tingkat pengembalian internal atau IRR lebih besar dari suku bunga bank. Kesimpulan, berdasarkan hasil business plan Rainbow Corn Chips, dapat disimpulkan bahwa Rumah Jagung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri pengolahan hasil. Rainbow Corn Chips merupakan jenis olahan yang berbahan baku jagung hibrida yang kemudian diolah menjadi suatu camilan yang bercita rasa tinggi dan kekinian. Usaha ini dapat menarik konsumen dengan berbagai varian rasa dan kemasan yang menarik. Dari aspek sosial dan lingkungan, usaha Rumah Jagung mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar wilayah Majalengka, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan adanya penanganan dan pengolahan limbah hasil produksi. Dilihat dari analisis finansial, usaha Rainbow Corn Chips di Rumah Jagung cukup menguntungkan dengan nilai RC rasio 2 atau lebih dari 1, yang artinya usaha tersebut layak untuk dikembangkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.